اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وميل أرواح العلماء العالمين والأولياء الصالحين وللدي الحاضرين أجمعين. أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدنيا والآخرة. والفاتحة على نية أن الله يغفر ويرحم لمعلمينا ولمشايخنا ولأمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا ولمن حق علينا. والفاتحة أن الله يشفي مرضانا. اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك. Khususan ila akhina bapak yang sedang sakit Pak Usman. Ishfi ya Allah, anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. ذلك الفضل من الله وكفى به عليما. Ayat berikutnya. Oh, 71. Selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Khudhu hirrakum fanfiru. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد الله على قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن
ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم يا ayyuhal ya adalah mad tabi'i ketemu alif dalam kalimat yang terpisah. Mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil, mad panjang jaiz boleh, munfasil terpisah. Panjang boleh terpisah. Pilihan panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kemudian allazi alif lam syamsiyah. Alifnya enggak terbaca. Ya ayyuhalladzina amanu zi, di situ matobi. Amanu a panjang. Panjangnya 2 ketukan. Di situ namanya adalah mad badal. Mad panjang, badal ganti, berubah. Apanya yang diganti, yang berubah? Yaitu barisnya. Apa namanya? Seharusnya ada alif tuh. Alif hamzah ketemu alif. Maka alifnya enggak ditulis. Yang memanjangkan itu kan alif, ada 3, alif, ya dan waw. Yang memanjangkan itu alif, ya dan waw. Ini alif dipanjangkan sama alif. Alifnya enggak ditulis, dibadal, diganti. Tandanya begitu aja udah, tanda panjang. Itu namanya mad badal. Pokoknya setiap alif yang panjang mad badal. Alif kalau panjang mad badal. Kemudian amanu nunya matobi, kudu zu matobi. Hilrakum mim mati ketemu fa. Idhar syafawi. Fanfiru, nah nun mati ketemu fa. Ikhfa-nya bil aqrab. Ikhfa, nun ketemu fa. Cara baca ikhfa tuh nunnya disamarkan dan bibir kita langsung huruf fa. Ya, fanfi, ya. Fanfiru gitu. Ayo. Kemudian ru-nya matobi, subatin ba-nya matobi. Iya. Kemudian subatin tanwin di situ. Fathatain kasrotain ketemu alif au. Jadi idhar. Tanwinnya dibaca jelas. Subatin enggak boleh samar. Idhar karena ketemu dengan alif. Alif salah satu huruf idhar. Huruf idhar ada 6. Yaitu alif, ain, ha, kha, kemudian ain, kemudian ha, di antara ha besar ada. Itu 6. Subatin awin firu. Nah, di situ awin firu, alifnya dianggap enggak ada, enggak dibaca. Namanya hamzah wasol. Alif wasol. Kalau seandainya dihidupkan alifnya itu dibaca kasroh. Lihat ya, huruf ketiga. Awin firu, ru-nya matobi,
jami'a, jami' mi-nya matobi'i, kemudian jami'an jadi panjang, ya, jadi panjang karena matiwat lit tanwin. Mat panjang, iwat diganti, ya, sebagai pengganti, tanwin karena sebagai tanwin di akhir kalimat, ya. Kemudian wa inna minkum, wa inna nun bertasydid tajib, minkum nun mati ketemu kaf ikhfa, kumnya di situ mim mati ketemu lam syafawi, laman la yubtian, laman la yubat nun mati ketemu lam idgham bila gunnah, nun mati ketemu lam bila gunnah. Ada yang bigunnah, kalau bigunnah cuman 4 hurufnya, ya, yanmu, ya, mim, nun, waw. Kalau lam dan ro adalah bila gunnah. Setiap nun mati ketemu huruf yang 5 itu, yang 6 itu, maka idgham hukumnya. Kalau ketemu lam bila gunnah, maksudnya bila gunnah tanpa digunnah, di lamnya nggak ada gunnah, ya, maksudnya jangan lama-lama di situ. Laman la yubtian, jangan laman la yubat, nggak boleh lama-lama, ya. Jadi wa inna minkum laman la yubtian, ayo, wa inna minkum la yubtian. Kemudian la yubtian di situ nun bertasydid tajibuhun, nah, ya. Kemudian fa in asabatkum musibah, fa in nun mati ketemu alif idhar, asabatkum so matobi, asabatkum, nah, kum di situ mim mati ketemu mim idgham mim, ya, mim yang pertama dimasukkan, diidghamkan ke mim yang kedua, di mim yang kedua di situ, ya, jangan terburu-buru di situ. Fa in asabatkum musibah, ayo, musibatun, sinya maqabi musibatun di situ dhamatain atau tanwin ketemu qaf ikhfa, qala qa maqabi qad an'ama Allah, qad qalqa an'ama Allah nun mati ketemu ain idhar, ya, an'amallahu alaihi, lafzul Allah dibaca tafkhim, alayya id lam akun, nah, huruf zal sering, zal itu salah satu huruf qalqalah bukan huruf qalqalah zal, terkadang dibaca id sisah gitu. Banyak tuh, ya, zal itu bukan huruf qalqalah, jadi jangan disisahkan, dipantulkan. Qad an Allah alayya lam akum syahida, jangan disisahkan, jangan salah itu, salah, betul, salah, bukan huruf qalqalah. Kemudian lam, lam mim mati ketemu ain, ketemu alif idhar. Kemudian idhar syafawi, akum ma'ahum, akum nun mati ketemu mim idgham bi gunnah, ya, ma'ahum mim mati ketemu shin idhar, syahida, ya, syahihi matobi, dan adalah matiwat litanwin jadi panjang syahida. Kemudian walain asabakum, walain nun mati ketemu alif idhar syafawi,
Nun mati ketemu alif ya idhar, maaf, idhar. Asabakum so matobi ya kum idhar syafawi. Fadlum minallah, fadlum, nah di tanwin ketemu mim idhar bi lafzul Allah dibaca tab. La yaququ matobi lan, nah di situ tajibun ka'al lam takum bainakum, nah ka'al nun mati ketemu bila gunnah, kemudian takum bainakum nun mati ketemu ba iqlab. Nah ya, nun mati ketemu ba adalah iqlab, cuma satu tuh, iqlab cuma satu, nun mati ketemu ba ya, artinya apa di situ ya, dibacanya mim ya, takum bukan nun, nunnya terbaca mim, iqlab berubah jadi mim nunnya. Jadi cara bacanya ka'allam takum bainakum, ayo takum bainakum, agak ditahan, agak lama sedikit gitu kan, jangan buru-buru di iqlabnya di situ. Ka'allam takum bainakum, ayo kemudian wa bainahu hu matsilah qasira ya, hu tiap hu kalau panjang itu tanpa alif dengan sesudahnya maka matsilah qasira. Mawaddatun ya laitani, mawaddatun tun tanwin ketemu ya, idgham bi gunnah, ya-nya panjang enggak? Panjang. Matobi ya laitani, ni matobi kuntu nun ketemu ta hum ma'ahum idhar syafawi, mim mati ketemu fa izhar syafawi. Fafuza fauzan 'azima, fafu matobi ya, fauzan tanwin ketemu ain idhar ya, dibaca jelas tanwinnya fauzan 'azim. Zi matobi man di situ jadi sama-sama kita baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo khudhu hizrakum fanfiru subat, fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wa inna minkum laman layubatti'an, fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayya, qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Walain asabakum fadlun minallah, la yaqulanna ka'an
لم تكن بينكم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Kita sedikit perhatikan 3 ayat tersebut. Menurut tafsir Munir Imam Nawawi Al-Jawi, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu, ambillah. Khudhu asal kata dari akhadha ya'khudhu, mengambil. Bisa juga artinya mengazab. Akhadallah, mengajab, mengambil. Di bahasa Arab tuh satu kata itu terkadang artinya banyak. Tergantung padanan kalimat setelahnya. Satu arti bisa banyak. Seperti dan bisa berbeda-beda tuh. Akhadha bisa mengambil, bisa mengazab. Rogibaan artinya suka. Rogibafi kebalikannya benci. Bahasa Arab tuh begitu. Satu kalimat, satu kata bisa mengandung banyak arti dan artinya berbeda-beda. Ada satu kalimat artinya berbeda-beda. Khuzu hizrakum. Maksudnya di sini ambillah hizrakum. Hizrun itu kehati-hatian. Al-hazar kehati-hatian. Maksud di sini, wahai orang beriman, ya, ambillah kehati-hatian. Maksudnya berhati-hatilah. Ya. Dalam tafsir lain artinya, wahai orang beriman, bersiap siagalah. Hati-hati sambil bersiap siaga. Kemudian dalam hal apa? Di situ Imam Nawawi mengartikan khudzu silahakum. Jadikan senjata engkau. Wahtarazu, dan berhati-hatilah. Minal adu, dari musuh. Maksudnya musuh di sini musuh agama, musuh umat Islam. Wala tumakkinuhu min anfusikum. Dan jangan biarkan engkau terperdaya, ya, dirimu terperdaya oleh mereka. Jangan biarkan engkau kalah gitu kan, oleh musuh-musuhmu. Itu makna ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum. Kita disuruh bersiap siaga di kampung kita, di negeri kita. Dari apa? Dari musuh, serangan musuh. Sekalian. Kemudian fangfiru subatin. Fangfiru nafaro, artinya inhadu. Fangfiru subatin, maka perangilah subatin. Subatin itu dalam keadaan jama'atin, jamaah, berkelompok, berjamaah. Fangfiru subatin, maka perangilah musuh-musuhmu. Inhadu ila qitali aduwikum wa akhriju lil harbi jama'atin mufarriqah. Syria ba'da Syria, dalam tafsir begitu. Artinya inhadu nahdotun, nahodo yahdodu, nahdotun kebangkitan. Artinya nahdotun ulama, kebangkitan ulama. Inhadu maksudnya bangkitlah, perangilah. Ila qital, perangilah. Aduwikum, musuh-musuh kalian. Wa akhriju lil harbi, dan keluarlah untuk berperang. Jama'atin, dalam keadaan jamaah, mutafarriqah, berkelompok-kelompok. Syria ba'da Syria.
Maksudnya bersap-sap, siriyah pada siriyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kemudian awin firu jami'an ay muttami'ina kaukabatin wahidah. Ya, awin firu jami'an atau secara semuanya, nyerang semuanya gitu, nggak berkelompok-kelompok. Kaukabatin wahidah, seperti bintang yang saling bersatu gitu, ngumpul. Wa inna minkum laman la yubatti'anna, dan sungguh minkum di antara kalian laman. Inna itu adalah di antaranya inna itu salah satu di antara huruf taukid, penguat. Dia tunsabul khobar tunsabul khobar wa turfa'u tunsabul mubtada tunsabul mubtada wa turfa'ul khobar. Dia huruf yang menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Innallaha, innallaha dia menafsirkan huruf taukid, penguat. Nah, dan sesungguhnya gitu, minkum di antara kalian laman, lamnya juga lam taukid di situ. Jadi kalau ada inna terdapat lam taukid, itu makna penguatnya ganda, menguatkan kalimat itu dikuatkan oleh dua huruf, inna dan la taukid. Wa inna minkum, dan sungguhnya di antara kalian laman, sungguh gitu kan, laman ada orang la yubatti anna, ada lam taukid lagi di sini, la yubatti anna, lamnya lam taukid lagi. Sungguh di antara kalian ada sungguh-sungguh yang lambat. Ya. Bato'a yabti'u artinya lelet. Kalau bahasa Sundanya itu meleyet. Ya, meleyet. Itu lelet. Lelet dalam apa? Dalam perang. Ya. Wa inna min askar, dalam tafsirnya itu. Wa inna min askar, sesungguhnya dari tentara-tentara perang Rasulillah, tentara perang Rasulullah SAW, laman yatasaqalna, ada orang-orang yatasaqalna, berat berperang, sudah lelet, akhirnya nggak perang dia, tar aja gitu, nggak jalan-jalan, akhirnya nggak perang. Itu yang disebut ya yatasaqalna la yubti'an wala yatakhallafanna, dan menyelisihi anil qital, dari peperangan bersama Rasulullah. Wahum, dan mereka adalah du'fatal mu'minin wal munafiqin, mereka orang-orang mukmin yang lemah. Siapa? Udah tua. Terus kemudian lemah apa lagi? Lemah karena nggak punya ongkos dana untuk berperang. Wal munafiqun, dan juga di antara mereka orang-orang munafik. Yang mana leletnya itu karena kemunafikan. Karena kemunafikan, malas. Fa in asobatkum musibah, maka apabila engkau ya Muhammad, ya ma'syarul mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berperang, tertimpa musibah, musibatun musibah. Fa in asobatkum, apabila kalian tertimpa, terkena, ya, atau kejadian kepada kalian, asobah itu terjadi gitu, bisa juga, atau kena musibah. Musibatun, yaitu sebuah musibah. Maksudnya musibah itu apa? Musibah itu banyak. Ya, kematian musibah, kehilangan sesuatu musibah, kekayaan musibah, kemiskinan juga musibah. Apabila kalian tertimpa musibah, apa yang dimaksud musibah di sini? Kaqatlin wa hazimatin wa juhdi minal aish, seperti ya terbunuh, meninggal dalam perang, wa hazimatin, kalah, perangnya kalah, wa juhdi minal aish, kepayahan dalam hidup, kesusahan dalam hidup, hidupnya susah banget, miskin, melarat banget. Itu musibah. Kalau ada di antara kalian orang-orang beriman yang berjihad itu kalah, terbunuh,
dan kemudian akhirnya hidupnya sengsara karena kedua kakinya terputus gitu kan, tangannya jadi cacat. Orang munafik itu orang munafik itu berkata, qad an'amallahu alayya. Qala itu siapa? Mayyubti'u farhan syadidan bitakhallufihi wa hamidar ra'yihi. Siapa kok yang berkata? Qala mayyubti, orang yang lambat-lambat berperang. Di antaranya orang munafik. Dia lambat, yubti'u, lambat, farhan syadidan, tapi senang. Nggak ikut perang, akhirnya dia senang. Bitakhallufihi, karena nggak ikut perangnya. Wahamadal ra'yahu, dan memuji pandangannya sendiri. Tuh lihat Nabi sama kaum muslimin kalah, banyak yang cacat, hartanya habis, ludes dibawa harta perampasannya. Dia memuji wahamadar ra'yahu, memuji pandangannya bahwasanya gue ini nggak ikut perang. Akhirnya gue dapat kenikmatan dari Allah, nggak mati, nggak cacat, nggak buang-buang duit dan seterusnya. Apa ucapannya? Qala, orang-orang yang lambat itu, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena nggak ikut perang. Jadi nggak meninggal, nggak mati, nggak cacat, nggak kalah. Bil qu'ud, dengan duduk-duduk. Allah telah memberikan karunia kepadaku bil qu'ud, karena aku duduk-duduk aja di rumah, nggak ikut berserta bersama Rasulullah berperang. Itlam aku ma'ahum syahida, karena lam aku tidak menjadi ma'ahum bersama mereka Nabi dan kaum muslimin syahida, yaitu berperang. Syahid bersaksi, maksudnya menyaksikan diri berperang, ikut berperang. Ai hadiron fil ma'rokah, hadir dalam peperangan ma'rokah. Fayusibuni ma sobahum, kalau aku ikut maka akan tertimpa juga pada diriku, nggak cacat, meninggal, kemudian kehilangan harta, anak jadi yatim, bini jadi janda, dan terus. Jadi memuji dirinya, memuji pandangannya sendiri, dia nggak ikut Nabi berperang. Itu orang munafik, salah satu tanda kemunafikan. Sebaliknya, walain asobatkum fadlun, kalau orang-orang beriman, Nabi dan kaum muslimin mendapat karunia, kemenangan, harta ghanimah, itu tafsirnya di situ, kafathin wa ghanimatin, seperti kemenangan dan ghanimah, harta rampasan perang. Kan zaman Nabi itu kalau perang itu bawa harta. Bawa harta, emas, perak, dibawa, udah buntelan semua dibawa gitu. Tujuannya apa? Yang menang diserahin harta, dikasih harta. Yang kalah gigi jari, nggak bawa apa-apa. Yang ada cacat, keluarga di rumah ada jadi anak, bininya jadi janda, begitu. Dulu peperangan kayak begitu. Ya, peperangan dulu gentle. Ya, perangnya itu face to face. Begitu, nggak seperti sekarang, dan sekarang udah nggak ada peperangan kayak begitu. Ya. Dulu kayak begitu, sehingga apabila menang, orang beriman menang, wa in asobatkun fadlun, apabila tertimpa karunia, kafathin, seperti kemenangan, wa ghanimatin, mendapatkan harta rampasan perang. Harta rampasan yang diambil melalui peperangan. Ada dua, harta rampasan yang diambil tidak melalui peperangan, namanya fa'i. Ya, ntar kita bahasnya, hayatnya ada juga fa'i di sini. Kemudian minallah, apabila kalian tertimpa karunia dari Allah, la yaqulanna, ya, orang munafik itu berkata, orang-orang yang lambat itu berkata, mayyubti'u nadamatun ala qu'udihi, yaitu orang yang lambat dan menyesal atas duduknya. Dia nyesel gitu kan, karena duduk-duduk di rumah. Ka'alam takum bainahu wa bainakum wa bainahu mawaddah, seolah-olah tidak terjadi pertautan antara kamu dan dia dan orang munafik itu rasa kasih sayang. Dia nyesel gitu. Nyesel tuh kayaknya Nabi nggak sayang sama dia, nggak ada ikatan kesayangan Nabi dengan dia. Padahal Nabi itu sekalipun dia munafik, bukan keluarga, karena hidupnya di Madinah, Nabi itu luar biasa kasih sayang. Orang munafik dia
berlambat-lambat nggak ikut perang di jalan Allah karena ada penyakit dalam dirinya, takut mati dan seterusnya. Kalau orang beriman kalah, memuji dirinya, tuh lihat tuh, kenapa lu ikut perang, sengsara. Sebaliknya kalau orang beriman menang, ya menang, mereka nyesel dan nyesalnya itu seolah-olah mereka tuh nanti akan dikucilkan oleh Nabi. Nggak ada pertautan kasih sayang antara Nabi dan dia, padahal Nabi orang yang penyayang. Dalam Al-Quran begitu, ka'allam taqum bainakum wa bainahu mawaddah, seolah-olah mereka itu nyempal hidupnya, nggak menjadi bagian oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Ini catat bait ini mas. Bagaimana sifat Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah bahwasanya Nabi itu sekalipun orang beriman nggak ikut berperang dalam sejarah karena kemalasan, kebodohan, ya Rasulullah nanti akan membagi-bagi juga mereka gonimah, harta rampasan perang. Ya berapa persen buat mereka yang nggak ikut, kaum lemah dan seterusnya karena kasih sayangnya. Kemudian selanjutnya nanti kita tafsirkan secara global, umum ayat ini. Kemudian ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Terus selanjutnya ya laitani, dalam tafsirnya coba, wa hazil jumlah i'tiradun fi'li wal maf'uli wal muradu li ta'ajjub. Nah ini ilmu nausar. Wa hazil jumlah kalimat ka'allam taqum bainakum wa bainahum mawaddah, ini kalimat i'tirad. I'tirad itu kalimat sisipan. Kalimat sisipan itu dia nggak punya i'rab. Nggak punya i'rab itu artinya nggak punya penjabaran. Ini posisinya sebagai apa kalimat? Ya, i'tirad aja, sisipan aja. Misalnya begini, kalimat ayat tuh gimana tuh penutup doa? Subhanallah sifun gimana? Ada subhanallah. Ada kalimat tiba-tiba subhanallah. Ada kalimat subhanallah di tengah-tengah kalimat, maka subhanallah itu kalimat sisipan. Kalimatnya nggak punya kedudukan, posisi i'rabnya sebagai apa? Sebagai fi'il, sebagai maf'ul, sebagai haliyah, jumlah haliyah gitu kan, atau sebagai kalimat syarat wa masyrut, jawab, syarat dan jawab, dia i'tirad. Nah, ka'allam taqum bainakum wa bainahum mawaddah, itu kalimat i'tirad. Kalimat sisifan ini bisa dipahami kalau kita terbiasa gitu kan, baca bahasa Arab biasa. Nah ini memang agak jelimet, tapi kata Imam Nawawi, wa hazil jumlah i'tiradun bainal fi'li wal maf'ul. Kalimat ini kalimat sisifan antara fi'il dan maf'ul. Maknanya lita'ajjub, keheranan. Ka'annahu ta'ala yaqul, seolah-olah Allah berkata begini, unzuru ila ma yaqul hazil munafiq. Orang beriman, lihatlah apa yang dikatakan orang munafik ini. Ka'annahu laisa bainakum ayyuhal mu'minun wa bainal munafiq sillah fid din. Seolah-olah perasaan orang munafik itu yang kalian menang itu nggak ada hubungan beragama. Seolah-olah mereka tuh orang yang disisihkan oleh Nabi, nggak punya hubungan agama. Mereka orang Islam tetap, pasti akan disantunin, disayang oleh Nabi. Itu orang munafik punya ciri kayak begitu. Maksudnya begitu. Kalimatnya i'tiradnya maknanya kayak begitu. Kemudian selanjutnya, ya laitani kuntu, ucapan orang munafik nih. Aduhai Tuhanku, kuntu sekiranya aku. Gozian itu orang yang berperang. Ma'ahum, bersama mereka orang beriman. Fa'afuza, maka niscaya aku akan apus, fauzan itu azima, aku akan sukses, menang dengan semenang-menangnya kemenangan. Ai fausiba gonaim, aku akan mendapatkan harta rampasan perang, saksiroh yang banyak. Wa akhizu hazzan wafiran, dan aku akan mendapat bagian yang banyak. Wa qila al jumlatu tashbihiyah halam minad dhamir,
layaqulanna. Itu nausarab itu Pak sekalian. Nah, itu diantara 3 ayat yang kita baca. Kalau kita teliti, kita ambil garis benang merah ke ayat yang di atas, Pak sekalian, itu punya kaitan ayat dengan yang di atas. Ayat di atas kemarin kita membahas tentang bagaimana orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Ada 4 kelompok. Pertama siapa? Para nabi, minan nabiyyin. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang sidik. Siapa orang yang sidik? Kemarin dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, yang pertama kali membenarkan ajaran Nabi, dan kemudian mereka mati dalam keadaan syahid, dan kemudian mereka pertama beriman. As-sabiqunal awwalun, siddiqin. Kalau Imam Nawawi mengatakan untuk posisi siddiqin ini nggak bisa ditempati oleh orang kholaf setelahnya kayak kita. Dia hanya khusus sahabat-sahabat Rasulullah, minas siddiqin. Ada sebagian ulama bisa menempati posisi siddiqin berdasarkan ayat-ayat lain. Minal ladzina amanu, minal ladzina amanu, ada ayat bunyi begini. Di antara orang beriman rijalun sodaku. Ada orang laki-laki sodaku yang sidik. Terus kemudian wa minhum man qadha nahbahu, ada yang udah meninggal dunia, wa minhum may yantadir, ada yang lagi nunggu-nunggu mati syahid. Nah, ayat ini ada sebagian mufassir mengatakan bahwasanya siddiqin itu terbagi 2, sidqun. Orang yang sudah meninggal mati syahid, ada yang lagi nunggu mati syahid. Siapa saja yang nunggu mati syahid dalam hidupnya itu, maka dia tergolong sidqul iman, orang yang benar iman. Kalau dia meninggal di atas tempat tidur, maka dia digolong sebagai siddiqin. Ada sebagian ulama mengatakan sebagaimana surat At-Taubah tadi. Ya, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadir. Di antara orang beriman ada generasi sodaku yang sidik. Ma'adu ahadu alaihi, dan mereka telah menepati janji mereka dengan Allah. Maksudnya itu begitu, ya, punya cita-cita mati syahid. Wa minhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia mati syahid. Wa minhum may yantadir, di antara mereka ada yang nunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabila, dalam penantiannya itu enggak pernah sedikit pun berubah keinginannya untuk mati syahid, sekalipun matinya di tempat tidur. Itu Pak. Jadi Pak, orang beriman tuh kayak begitu harusnya. Ya, artinya ayat yang kita bahas itu tadi kan, hai orang beriman, bersiap siagalah di kalian dari musuh kalian. Kira-kira kalau kita nggak punya semangat mati syahid, mungkin nggak kita bersiap-siap? Nggak mungkin. Setiap mukmin harus punya cita-cita mati syahid. Asma amanina, kalau dalam bahasa Arab tuh. Dia cita-cita tertinggi seorang mukmin itu adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun matinya dalam keadaan di tempat tidur, harus siap-siap, Pak. Enggak bisa. Yang namanya agama pasti ada musuhnya. Agama kita pasti ada musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Kan begitu kata Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikianlah kami jadi punya juga. Apalagi kalau kita istiqomah di jalan Allah, menegakkan kebenaran, pasti banyak musuh. Nah, musuh-musuh itu adalah orang-orang munafik di antara orang-orang kafir yang harbi, yang memerangi kita. Enggak semua orang kafir enggak memerangi kita, yang memerangi kita orang kafir yang memerangi kita. Nah, kemarin udah begitu. Ada syuhada, orang yang mati syahid, ada solihin, ada orang-orang yang soleh. 4 yang telah Allah berikan kenikmatan. Dan kemudian ayat selanjutnya, zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah karunia sesungguhnya.
berteman dengan para nabi, mengikuti jejak nabi, mengikuti sunnah-sunnah nabi, berteman dengan orang-orang yang benar keimanannya, siddiqin, menjadikan teladan orang-orang yang sudah mati syahid yang dahulu, para sahabat, berteman dengan orang-orang yang mati syahid, berteman dengan orang-orang soleh. Zalikal fadlu minallah, yang demikian itu karunia, keutamaan. Jadi bahas kalian hidup nih kita harus berada di lingkaran 4 orang itu udah. Berkumpulnya kita sama orang tua aja udah. Enggak orang soleh, orang siddiqin, orang yang punya cita-cita mati syahid, atau kita orang yang sudah mati syahid. Bagaimana orang yang sudah mati syahid kita berteman? Ziarah. Kalau ulama menafsirkan begitu. Bagaimana orang-orang yang siddiqin sudah berlalu Pak Ustadz, kita berteman, ziarah ke kuburan mereka. Ziarah ke kuburan sahabat Nabi. Makanya yang namanya ke Mekah tuh udah dapat semua-muanya. Kalau kita pergi haji itu dapat semua-muanya, Pak. Ziarah ke kuburan Nabi, ziarah ke kuburan para syuhada, ziarah ke kuburan para solihin. Tuh, kalau udah ke Mekah udah semua-muanya. Tapi kalau cuma di Indonesia paling kita ziarah cuma baru sebatas ke orang-orang soleh doang. Ya, orang soleh. Kalau saya suka tuh ziarah kemana-mana tuh ke orang soleh. Kita doain mereka, karena mereka orang soleh, mati dalam keadaan kesolehan. Syukur-syukur kita dapat syafaat nanti, sekalipun mereka nggak kenal. Kan gitu Pak sekalian. Disampaikan oleh malaikat tuh, Ustadz Firman saya suka doain ente, suka datang kemari begini. Tunjuk mau diberikan syafaat kan. Ya, kemudian kemarin udah di situ. Mbak sekalian, sampai kemarin tuh belum kita baca tafsir Zalikal Fadlu Minallah. Coba di situ ada kisah menarik tuh, Pak. Di tafsirnya itu Zalikal Fadlu Minallah wa kafa bihi alima, di situ ada kisah. Imam Nawawi menukil sebuah kisah. Coba lihat di situ. Ya. Jama'a minal mufassirin, orang para ahli tafsir ketika menafsirkan Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima, yang demikian itu menjadikan 4 orang itu sebagai contoh hidup kita, teman hidup kita, itu sebagai karunia. Para mufassirin menafsirkan ayat itu dengan kisah sahabat Nabi. Siapa? Anna Sauban maula Rasulillah. Satu ketika ada sahabat Nabi namanya Sauban. Ada di situ. Ada di tafsir Zalikal fadlu minallah. Anna Sauban maula Rasulillah. Ada sahabat Nabi namanya Sauban. Siapa sahabat Nabi namanya? Sauban. Maula Rasulillah. Maula itu pembantu Rasulullah. Sauban. Nabi itu 7. Ya, di antaranya Sauban, di antaranya Ma'lah, di antaranya Zaid, ya, di antaranya Kurab, Pak sekalian, ada 7. Kalau ada yang ngomong Nabi itu miskin, salah. Nabi itu bukan miskin, juhud. Nabi itu juhud tuh orang yang punya kemampuan dalam segala apa saja, harta apa saja, tapi hidupnya sederhana, itu juhud. Jadi kalau kita banyak harta, kita nggak tonjolin harta kita, kekayaan kita, itu namanya juhud, Pak sekalian. Konsep juhud tuh hanya ada pada orang kaya doang, orang yang mampu doang. Kenapa? Karena itu tadi, dia mampu tapi hidupnya sederhana, itu juhud. Tapi kalau orang miskin, juhud, hidupnya sederhana, nah itu mah tahu diri namanya. Orang miskin juhud, itu tahu diri. Makanya konsep juhud itu cuma ada pada orang kaya doang, Mas sekalian. Nah, Nabi bukan orang miskin, bukan orang nggak mampu, hidupnya sederhana. Pembantunya ada 7, diantaranya Sauban. Di sini dikisahkan Sauban, pembantu Rasulullah SAW, karena syadidal, amat sangat pada Rasulullah, amat sangat cintanya sama Rasulullah, sampai dilukiskan cintanya. Orangnya masih kesabaran, qalil sabr, orangnya sedikit kesabaran. Terus juga sedikit, ibadahnya sedikit, dan juga suka maksiat juga, nggak sabar. Kalau diuji sama Allah dengan kemaksiatan, nggak sabar, maksiat juga. Ibadahnya sedikit, suka marah-marah.
Fa'atahu yauman, satu ketika datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasulullah. Wa qad taghayyara wajhuhu, saat itu mukanya berbuat salah gitu kan. Ya. Kemudian wa nahila jismuhu, sampai badannya lusuh gitu. Wa arafal huzn, lagi sedih, fi wajhihi, di wajahnya Sauban. Fasalahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya saat dia didatangi Nabi, wajah fisiknya manalah begitu. Kemudian Rasulullah datang dan bertanya an halihi, tentang keadaannya. Faqala, berkata Sauban, ya Rasulullah, ma bi waj'un qaira anni idza lam araka ishtaqat ilaika. Ya Rasulullah, datang itu keadaan kayak begini. Ma bi waj'un qaira anni idza lam araka. Aku nggak bisa kalau lihat engkau ya Nabi, ya Rasulullah. Ya, nggak bisa. Sekalipun aku orangnya nggak sabaran, banyak lalai, tapi kalau nggak ngelihat engkau, nggak bisa ya Rasulullah. Ishtaqtu ilaika, selalu rindu kepada engkau ya Rasulullah. Tauhastu wahdan, dan aku selalu ingin ketemu di sisimu ya. Hatta engkau ya Rasulullah, senang aku. Banget. Fakhiftu alla li'anni inda khaltu, aku takut atau engkau ya Rasul takunu fi darajatin nabiyyin, kau akan berada di surga jauh banget, jatil abid, dan aku pasti di surga berada di derajat hamba Allah yang biasa. Fala, dan aku nggak akan bisa engkau ya Rasulullah. Aku nggak masuk surga. Fahina izin la aroka, sama sekali aku tidak akan bisa melihat engkau abadan selama zilat. Ya, maka turunlah ayat ini. Zalikal fadlu minallahi wa billahi alima. Kemarin ayatnya bahwasanya ini prinsip dalam hidup kita. Prinsip kita mau kayak gimana, kerjaan, anak banyak, hidup tuh harus komunitasnya 4 kelompok itu prinsip ya. Dekat dengan orang soleh, dekat orang nabi, dekat ulama, dekat kiai, dekat ustaz, sekedar bergaul dengan mereka bergaul di masjid, sama-sama kita itu membangun masjid, membina masjid, memakmurkan masjid. Perselisihan ya buang jauh-jauh. Ada kekurangan saudara kita yang sama-sama di masjid, ya merem aja udah gitu, merem aja udah, ini kurang, kita semua kerang merem. Selama itu nggak prinsip, kecuali yang tegur baik-baik, udah begitu. Orang-orang seperti ini nah, dia merakan dalam satu majlis, satu di dunia, majlis fil jannah, mereka nanti saling panggil surga, gak ada
ada di surga. Nanti dia manggil ke malaikat. Malaikat, dulu teman di samping saya kalau ngaji, rajin banget ngaji. Kan yang tahu cuman Allah, dia itu masuk surga atau tidak, kita masuk surga atau tidak. Nanti masing-masing ya tada. Ulama mengatakan memberikan syafaat. Ya, itu namanya pemberian syafaat, memberikan syafaat. Si fulan, ya Allah, bisa nggak masukin ke sini, sama saya ke surga? Kata Allah, panggil. Udah dipanggil, ada lagi nggak teman kalian? Ada ya Allah, panggil. Ada lagi nggak? Sampai habis, ya tahbisu. Sampai habis. Bahasanya itu ikhtibas. Sampai habis seseorang ketika di dunia, satu majelis, teman sepengajian, rajin ngaji, nuntut ilmu agama, ada temennya banyak nggak masuk surga, sampai habis dipanggil, sampai sama-sama dia di surga. Hadisnya sahih itu Bapak. Jadi prinsip hidup kita itu 4. Contoh ke Nabi, orang-orang siddiq, syuhada, dan solehin. Kalau di dunia ini banyak orang kayak begitu, orang-orang soleh, bergaul dengan mereka. Itu Bapak sekalian. Nah, contohnya Sauban, qalil sober, tapi dia dijamin masuk surga. Di antara 60 sahabat Nabi itu Sauban dijamin masuk surga. Sabarnya sedikit, sampai udah ulama mengatakan ahli maksiat dia itu. Pemarah, suka berbuat maksiat, ibadahnya sedikit. Dalam bahasa hadisnya qalilus sober, sedikit kesabarannya. Tapi cuma satu keistimewaannya, kelebihannya, nggak bisa kalau nggak ketemu Nabi. Kalau nggak ketemu Nabi nggak bisa dia akuin sendiri. Kalau dia jauh dari Nabi, nggak ingat akhirat, berarti tandanya suka maksiat. Kalau dekat sama Nabi, ingat akhirat dan selalu pengen ketemu Nabi. Sampai-sampai diungkapkan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aku selalu takut kalau nanti aku masuk surga, pasti aku masuk surganya di surga al-abid, surga para hamba biasa. Tapi engkau di surganya para nabi, nggak ketemu. Atau aku masuk neraka, apalagi nggak bisa melihat engkau. Gara-gara dia itu punya perasaan seperti itu, maka dijamin oleh Allah masuk surga. Tuh Bapak sekalian. Makanya tuh Bapak sekalian, ya, kita ini harus membiasakan diri tuh sholawat sehari 100 kali paling tidak minimal. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Kalau Imam Ghazali 5.000 kali minimal. Sampai ada perasaan dalam diri kita itu bahwasanya kita pengen banget ketemu Nabi. Kita rindu banget pengen ketemu Nabi. Kayak begitu. Ya, terkadang memang kehidupan kita itu melalaikan kita. Yang kita ingat cuma Allah doang. Tapi Nabi terkadang tidak ingat. Padahal kedua-duanya itu Allah dan Nabi itu harus kita ingat. Contohnya melalui wasilah salawat tadi. Nah kemudian yang kedua, kita orang beriman itu setiap saat harus berkelompok, berjamaah, nggak boleh bercerai-berai. Ya. Perintah untuk selalu bersiap siaga di negeri kita, di negara kita ini. Dari musuh-musuh Allah harus senantiasa ada. Umat Islam nggak boleh lalai, ya nggak boleh lalai Pak sekalian. Apalagi entah benar atau tidak, saya sih belum percaya banget gitu kan. Katanya komunis katanya komunis tuh udah bener-bener luar biasa menguasai negara kita. Kalau alam bisa, cuman komunisnya gaya baru katanya Pak sekalian. Tapi yang namanya komunis kan bertentangan dengan undang-undang kita. Ya, undang-undang kita jelas secara tegas bahwa yang namanya bangsa Indonesia itu harus punya Tuhan, terlepas agamanya apa harus bertuhan. Dan komunis nggak punya tempat di dalam undang-undang kita kan berarti musuh kita. Dan ini bahaya. Belum lagi yang lain-lainnya. Maka umat Islam harus bersatu dan harus tetap siap siaga kapan musuh menyerang kita. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hizrakum. Ayatnya tentang perang memang. Sekalian. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa yang namanya fenomena orang munafik itu selalu ada dalam barisan umat Islam. Jadi kalau saat ini orang-orang munafik ada, itu selalu ada, itu udah sunatullah, selalu ada dalam barisan umat Islam. Yang benci ulama, ya, kalau umat Islam itu kalah senang. Kalau umat Islam kena musibah senang.
Kalau yang namanya umat Islam itu apa namanya, ya banyak yang meninggal mati senang, itu fenomena orang munafik itu banyak. Itu Bapak sekalian, yang benci ulama banyak, yang benci orang-orang soleh banyak Bapak sekalian. Itu tandanya kemunafikan. Yang tahu siapa? Yang tahu ya hanya Allah dan dirinya saja. Tapi paling tidak kalau kita sudah ada saudara-saudara kita yang benci banget sama ulama, nggak suka banget sama ulama, nggak suka terhadap syariat Allah, agama Allah, nggak suka terhadap yang namanya berbau agama, nggak suka ke masjid, alergi ke masjid, ya, gibah terhadap orang-orang yang ke masjid, hasad terhadap orang-orang yang ke masjid, bahkan difitnah orang-orang yang ke masjid. Kan banyak orang kayak begitu. Itu tanda kemunafikan. Kalau ada orang-orang di antara yang masjid itu kena musibah, kena bala dan terus dia senang, itu hasad nama. Ya, hasad, nauzubillah min dzalik, dan itu tanda kemunafikan. Nah, ini 4 hal pelajaran dari kemarin sampai hari ini ayat yang kita bahas ya. Ya, bahwasanya yang pertama tadi apa? Bahwa kita hidup ini harus bergaul dengan 4 kelompok tadi. Nabi udah nggak ada, paling tidak kita jadikan contoh. Yang kedua, para sahabat. Kemudian syuhada, orang-orang soleh. Kita harus dekat dengan komunitas orang-orang baik. Harus berjamaah, Pak. Sekalipun cuma segini doang nih kita berjamaah. Insya Allah satu sama lain kita nanti memberikan syafaat, saling manggil. Iya. Yang penting apa? Yaitu tadi kita berjamaah, sama-sama ngajak kebaikan. Yang kedua tadi, umat Islam harus senantiasa siap siaga. Kalau seandainya agama kita ada yang ingin merusaknya, Nabi dihina, agama dihina, negara kita dijajah, harta negara kita dirampas dan seterusnya, kita siap siaga. Umat Islam harus siap siaga. Itu. Nah, itu saja Bapak sekalian yang dapat kita ambil pelajaran dari 3 ayat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni khilaf kita, kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Kemudian Allah jaga rumah tangga kita, keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam musibah dan fitnah. Allah jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang rajin ibadah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan di antara kita kalau ada yang sakit, kena penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita doakan saudara kita Bapak Usman, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan jasmaninya. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin bitilka niyyah wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ikhwanihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahyina fi sunnatihi wa amitna fi millatihi wa ahshurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.